Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elela Official, bagi sebagian jemaah, momen paling mendebarkan dalam ibadah haji bukan ketika wukuf di Arafah, tapi justru saat pertama kali masuk asrama haji. Karena disinilah perjalanan haji jemaah Indonesia resmi dimulai. Sahabat Elela Official, di episode sebelumnya kita sudah membahas secara global soal perjalanan haji Indonesia. Nah, di video ini kita akan membahas secara khusus. Apa itu asrama haji? Kenapa jemaah wajib masuk ke sana? Dan apa saja ritual penting yang seringkali menentukan kelancaran ibadah calon haji di Tanah Suci? Sahabat semua, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu asrama haji? Asrama haji adalah tempat transit resmi jemaah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Ini bukan hotel biasa, bukan pula tempat penitipan sementara. Bayangkan, asrama ini sebagai titik sterilisasi. Fungsinya bukan sekadar tempat menginap, melainkan yang pertama adalah sebagai pusat komando, mengumpulkan jemaah dalam satu kloter agar kompak. Kemudian, yang kedua, final check, memastikan administrasi, dokumen, dan kesehatan terakhir jemaah benar-benar aman. Dan yang ketiga, simulasi ibadah, menyiapkan mental dan fisik jemaah untuk menghadapi perjalanan panjang. Lalu kenapa harus masuk asrama? Banyak yang bertanya, kenapa tidak langsung dari rumah ke bandara? Jawabannya, karena haji bukan perjalanan pribadi, tapi perjalanan ibadah berjamaah nasional. Masuk asrama bertujuan untuk menyeragamkan kesiapan. Pasti ada jemaah yang dokumennya belum lengkap atau kesehatannya menurun di hari H. Kemudian, menjamin keselamatan. Screening keamanan dilakukan di sini agar proses di bandara lebih cepat. Lalu, tujuan berikutnya sebagai titik nol kesabaran. Disinilah jemaah mulai belajar hidup bersama, berbagi kamar, dan mengikuti aturan petugas. Sahabat semua, lalu apa saja tahapan krusial di dalam asrama? Saat masuk, jemaah akan melewati beberapa tahapan yang menentukan. Pertama, pemeriksaan kesehatan akhir, memastikan jemaah layak terbang, fit to fly. Kedua, penyerahan hak jemaah. Disinilah jemaah akan menerima living cost, uang saku rial, dan gelang identitas logam. Sahabat semua, jika haji 2026 gelang identitas ini masih diberlakukan, maka gelang ini jangan pernah dilepas. Ya adalah KTP abadi yang akan memandu petugas jika jemaah tersesat di Tanah Suci. Kemudian yang ketiga, verifikasi dokumen dan kartu nusuk, paspor dan visa dicek ulang. Termasuk pembagian kartu nusuk yang kabarnya akan dibagikan di Indonesia melalui embarkasi masing-masing. Dan kartu nusuk ini menjadi syarat mutlak masuk ke masyair. Lalu yang keempat, pemeriksaan barang, bea cukai. Pastikan tidak ada cairan berlebih atau benda tajam di tas kabin, agar tidak membongkar koper di menit terakhir. Dan yang terakhir, manasik dan istirahat terkontrol. Pengarahan dari ketua kloter dan pembimbing ibadah tentang apa yang harus dilakukan sesampainya di pesawat dan bandara tujuan. Nah, sahabat semuanya, sekarang poin pentingnya, yaitu soal kesalahan umum di asrama haji. Mohon diperhatikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh jemaah. Yang pertama, terlalu banyak menerima tamu. Ini menguras energi. Simpan energi Anda untuk perjalanan 9 sampai 10 jam di pesawat. Kemudian yang kedua, kurang istirahat. Karena terlalu semangat atau asyik mengobrol, jemaah sering lupa tidur. Akibatnya, banyak yang tumbang saat baru sampai di Madinah atau Jeddah. Dan yang ketiga, egois dalam kamar. Menganggap asrama seperti rumah sendiri. Padahal, asrama adalah latihan pertama kita belajar sabar menghadapi karakter sesama jemaah. Jadi, sahabat semua, kesimpulannya adalah, kenapa fase asrama haji sangat menentukan? Karena disiplin di asrama adalah cerminan kelancaran di Tanah Suci. Jika jemaah masuk asrama dengan tenang,
patuh aturan, dan cukup istirahat, maka perjalanan akan lebih lancar, badan lebih siap, dan ibadah akan jauh lebih fokus. Asrama haji adalah gerbang awal untuk melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan sebelum jemaah bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, di episode berikutnya kita akan membahas hal yang tak kalah penting. Kenapa jemaah haji dibagi menjadi gelombang 1 dan gelombang 2? Apa bedanya dan apa saja persiapan khusus bagi masing-masing gelombang? Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus perbaiki niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.